Penyerang Bologna jalani proses naturalisasi, PSSI langsung ngomong gini. Media Belanda spill penyerang naturalisasi baru Timnas Indonesia. Yuk simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. PSSI berencana menaturalisasi 3 pemain baru yang nantinya bakal membela Timnas Indonesia pada laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, dari ketiga pemain tersebut baru Mauro Zylstra yang sudah diungkapkan PSSI. Tim Garuda tergabung di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Arab Saudi dan Irak. Seluruh pertandingan tim Garuda akan berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada 8 dan 11 Oktober mendatang. Melakoni duel sengit tersebut, Timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan demi bisa meraih tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, apalagi hanya pemuncak grup yang bakal menembus putaran final, sedangkan runner-up melenggang ke putaran kelima. Satu nama yang kemungkinan besar bakal dinaturalisasi adalah Mauro Zylstra. Saat ini, berkas-berkas naturalisasi penyerang FC Volendam tersebut sudah diajukan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora serta DPR RI. Tich Dalinga calon striker Timnas Indonesia. Selain itu, masih ada 2 pemain lainnya yang akan menjalani proses serupa dengan Zylstra. Namun, Ketua PSSI Erick Thohir masih enggan membocorkan nama kedua pemain tersebut. Namun, muncul rumor di dunia maya jika satu dari 2 pemain tersebut adalah Tich Dalinga. Saat ini, pemain berusia 24 tahun tersebut memperkuat Bologna sejak 2024 dan menjadi satu di antara sosok penting di lini depan. Dalinga yang berhasil mencetak 7 gol plus 3 assist dari 43 laga bersama Bologna musim lalu diproyeksikan untuk menambah daya gedor Timnas Indonesia. Selain itu, dia juga akan menggantikan peran Ole Romeni yang masih dibekap cedera saat tampil di Piala Presiden 2025. Saya belum bisa spill karena suratnya belum masuk. Nanti kalau saya spill tiba-tiba enggak jadi kan kita memalukan diri sendiri, kata Erick Thohir pada konferensi pers di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis 24 Juli sore. Saya nggak bisa komen mengenai naturalisasi Tich Dalinga sebelum suratnya masuk. Ya, kalau dari pengamat dari sosial media lebih ahli ya silahkan. Tetapi kami di PSSI, kami menjaga. Lanjutnya, Erick Thohir juga memastikan 2 pemain yang masih dirahasiakan namanya tersebut memberikan respon positif terkait rencana membela Timnas Indonesia. Bersama Mauro Zylstra, proses naturalisasi ketiga pemain itu bisa berlangsung pada Agustus 2025. Kata Erick Thohir, kami sedang menunggu surat-surat dari kedua pemain ini. Saya belum mendapatkan surat-suratnya karena kita dalam naturalisasi seperti ini harus berhati-hati. Ya, kita tidak mau menghalalkan segala cara. Prototip yang kita sudah sukses selama ini bahwa mereka bergabung karena kecintaan kepada Merah Putih. Ya, punya darah Indonesia dan mereka tentu tidak ada komersial dalam arti ya memang ini kemauan mereka. Jadi kita cukup hati-hati. Alhamdulillah, respon dari kedua pemain dan orang tuanya positif, tetapi dokumen mereka belum masuk. Jadi kita menunggu, jadi prosesnya kita harapkan bersama Mauro Zylstra. Karena kan DPR sedang reses, jadi kami akan daftarkan pada Agustus ya, mudah-mudahan kita dapat kemudahan. Tambahnya, sementara itu, media Belanda menyebut penyerang FC Utrecht, Emiliano Jonathans, menjadi target utama PSSI untuk dinaturalisasi, jadi pemain Timnas Indonesia. Menurut laporan Football Premier, PSSI saat ini sedang membujuk Emiliano Jonathans agar mau dinaturalisasi. Sejauh ini,
Emiliano Jonathans sedang membicarakan tawaran PSSI itu dengan perwakilannya terkait potensi bermain untuk timnas Indonesia. Negara yang ambisius ini berharap dapat segera menambahkan striker FC Utrecht tersebut ke dalam skuadnya dan menganggapnya sebagai prioritas utama, tulis Football Prevent. Jonathans dianggap sebagai talenta menjanjikan untuk skuad Garuda, terutama mengisi pos lini serang. Kedatangan Jonathans saat berarti lantaran pada saat yang sama Ole Romeni tengah cedera usai menjalani tur pramusim di Indonesia. Pemain 21 tahun tersebut memiliki peluang terbuka lebar jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pendekatan PSSI kepada Jonathans sudah berlangsung lama, akan tetapi pemain jebolan VTC Arnhem itu belum memberikan keputusan kepada Indonesia. Jonathans masih menimbang-nimbang apakah akan bermain untuk Belanda atau Indonesia. Selama belum memainkan pertandingan resmi untuk timnas senior, Jonathans masih bisa memilih di antara kedua negara itu. Sejak pindah ke FC Utrecht pada Januari lalu, Jonathans belum mendapatkan tempat di tim utama. Akan tetapi disebut sudah mencatatkan beberapa penampilan bagus sebagai pengganti. Keberadaan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan sejumlah staf pelatih Belanda lain bisa menjadi magnet bagi Jonathans bergabung dengan tim Merah Putih. Menariknya, kabar pendekatan timnas Indonesia dengan Emiliano Jonathans berbarengan dengan rencana PSSI mendaftarkan 3 pemain naturalisasi pada Agustus nanti. Satu dari 3 pemain itu adalah Mauro Zylstra. Akan tetapi, 2 pemain lain masih dirahasiakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan guna mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 yang diperebutkan dalam ronde keempat kualifikasi zona AFC. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi berubah setelah ada permohonan dari PSSI ke AFC. Kepastian hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kamis 24 Juli. Permohonan itu diajukan PSSI setelah mendapat surat resmi jadwal pertandingan dari AFC. Kami baru dapat surat 4 jam lalu sejak dapat info dan lalu mendapatkan juga surat tertulis bahwa slot bermain kita itu main 20.15 untuk game pertama dan game kedua jam 6. Kami langsung diskusi internal bersama BTN dan tim kepelatihan bahwa kita harus coba bicara secara sportivitas dan mengangkat memang perlu waktu recovery, kata Erick di Jakarta. Dalam pandangan PSSI, jadwal laga Indonesia terlalu mepet, utamanya laga kedua melawan Irak. Pertandingan ini semula akan berlangsung pada Sabtu 11 Oktober petang waktu setempat. Awalnya, sesuai jadwal pertandingan yang telah dirilis AFC, laga tersebut akan berlangsung pukul 18 waktu Arab Saudi atau 22 waktu Indonesia Barat di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah. Setelah PSSI melakukan komunikasi dan permohonan resmi perubahan jadwal, AFC resmi mengubah jadwal. Laga melawan Irak akan berlangsung pada pukul 22.30 waktu lokal atau pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, AFC merespon dengan baik. Laga kedua melawan Irak dimundurkan pukul 18, jadi pukul 22.30 kita jadi cukup waktu recovery, ucap Menteri BUMN ini menjelaskan. Terima kasih kepada AFC karena ini bagian sportivitas. Kita pernah juga melakukan yang sama sebagai tuan rumah saat Jepang meminta mundur 1 hari waktu pertandingan. Adapun pertandingan pertama melawan Arab Saudi pada Rabu 8 Oktober tidak mengalami perubahan. Pertandingan ini tetap berlangsung pukul 22.15 waktu Arab atau Kamis tanggal 9 Oktober pukul 00.15. Indonesia berada di grup B pada fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya bertanding sekali melawan 2 lawan dalam laga yang tersentralisasi di Arab Saudi. Hanya juara grup yang akan mendapatkan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up grup akan melaju ke babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tim juru kunci akan pulang tanpa tiket ke pesta sepak bola tahun depan.